usia tidak membatasi kita untuk terus menimba ilmu. Gak gampang loh buat orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Apa yang bikin kita nggak kapok? Happy, senang. Jadi negara kamu. Dengan bahan-bahan seadanya kita bisa membangun dunia. Mas dalam satu keluarga saja beda. Ada boneka, dia kasih satu topi. Membangun kualitas keluarga itu dimulai dari keluarga itu sendiri. Kalau kau suka hati bilang hore. Yang terhormat Lurah Jatinegara Kaum yang diwakili oleh Sekretaris Lurah Ibu Berliana Farida SSTP. Yang terhormat para Bapak Ibu dosen Universitas Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, tim pelaksana pengabdian masyarakat. Yang kami banggakan para ibu-ibu di wilayah Jatinegara Kaum. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kita akan membuka dengan nyanyi lagu bersama, penyanyian lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kita akan melakukan sambutan yang pertama ada sambutan perwakilan tim pelaksana. Kepada Bapak Marja MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang Bu Berli. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari tim dosen program studi pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa UNJ kembali hadir di tengah-tengah ibu-ibu semua dalam acara pengabdian masyarakat, berbagi ilmu antara kami di dunia kampus dengan ibu-ibu semua di lapangan. Mudah-mudahan semangat Bapak Ibu sekalian Ibu sampai dengan selesai, dan nanti pada hari ini Ibu akan mendapatkan materi-materi yang menarik dari Bu Win, dari saya, dan dari Bu Leni. Saja mungkin dari saya sebagai perwakilan dari tim pengabdian masyarakat dosen pendidikan khusus pendidikan luar biasa UNJ. Selamat mengikuti Bapak dan Ibu, terutama Ibu semua. Mudah-mudahan semangat mencatat dan ditanyakan kepada kami, insyaallah akan kami jawab. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marja MPD mewakili perwakilan tim pelaksana pengabdian masyarakat. Selanjutnya akan ada sambutan dari Lurah Jatinegara Kaum yang diwakili oleh Sekretaris Lurah Ibu Berliana Farida SSTP. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen UNJ dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang pada siang hari ini hadir Pak Marja, kita bertemu kembali Pak, serta tim Bu Leli, Ibu Murni, Bu Supriyatin, Ibu Trisna ya, serta yang seluruh tim ya.
tim pengabdian masyarakat yang hadir di siang hari ini. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Ya, kita mengenang kurang lebih 2 tahun yang lalu ya untuk berkegiatan pengabdian masyarakat di Universitas WJ di Kelurahan Jatinegara Kaum. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pertama yang akan dipaparkan oleh Ibu Dr. Murni Wirnasih MPD yang nantinya akan dimoderatori oleh moderator hebat Ibu Wahyu Hardiani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan di sini saya sangat apresiasi ya kepada ibu-ibu posyandu, ibu-ibu yang aktif di PKK ya, karena membantu masyarakat khususnya lingkungan terdekat dari kelurahan ini untuk bagaimana menjaga anak-anak kita ya, kemudian membersamai anak-anak kita khususnya yang balita, batita supaya bertumbuh kembang dengan baik dan sesuai dengan standar usianya. Oh, anak saya tunarungu, oh anak saya tidak mendengar. Karena apa? Tidak dilatih deteksi bunyi. Ya, deteksi bunyi itu tidak mahal karena alat-alatnya ada di sekitar kita sendiri. Ya, nah sekarang kita masuk ke sedikit apa itu deteksi bunyi, yaitu kemampuan untuk mendengar dan mengenali suara. Begitupun anak-anak kita. Anak-anak kita tuh anak-anak yang sangat sensitif saat ini, generasi Z katanya ya, sangat sensitif, seperti layar sentuh. Makanya nggak boleh Bu digebrak, ya, dimarahin, ya. Karena kalau kita bilang tadi, dulu zaman saya kalau saya dipelototin saya langsung nunduk, ya. Kalau sekarang dipelototin, kenapa melotot? Nah, ya, jadi ada hal-hal yang sepertinya kita itu suatu kode, anak sekarang nggak tahu itu kode. Ya. Kemudian mengikuti instruksi verbal, anak dapat mengikuti perintah sederhana, tolong ambilkan mainan, tolong sepatunya di mana, ya. Jadi pakai kata tolong, jangan kita menyuruh karena ini anak saya ya udahlah biar ambil ini dong, ambil, tidak, tetap pakai kata tolong, maaf, terima kasih, ya, walaupun dengan anak sendiri, suami sendiri. Tadi perlu pembiasaan, perlu kedekatan antara orang tua dengan si balita. Kalau ibu-ibu posyandu kan suka nimbang bayi ya sebulan sekali ya. Nah sambil diajak ngomong juga tuh bayinya ya. Aduh beratnya udah berapa sekarang? Walaupun dia belum ngomong 5 kilo gitu kan. Nanti lompat si ibu, wah ini bayi ajaib ya. Nah depan supaya betul-betul sehat, betul-betul berkembang sesuai dengan usianya ya. Terima kasih dari saya. Nanti boleh kalau ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi kita yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Marja MPD. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Selamat siang ibu-ibu semua. Masih semangat? Saya juga semangat ini. Saudara-saudara ngantuk hadir juga ya. Baik, ibu semua, ini materi yang kedua pada sesi hari ini. Saya ingin memberikan materi masih ada kaitan dengan 2 tahun yang lalu tentang konseling keluarga atau bimbingan keluarga. Cuma ada tambahannya tentang stunting. Konseling keluarga juga berkaitan dengan membantu klien. Baik itu adalah kalau dalam bahasa sekolah yaitu anak yang bermasalah, anak yang mendapatkan layanan BP atau konseling untuk mencapai individualitasnya menjadi dirinya sendiri sebagai hal yang berbeda dengan yang lain dari sistem keluarga. Kita tahu Bapak dan Ibu, maaf Ibu semua, bahwa secara hakikat bahwa kita itu adalah makhluk yang individualitas, berbeda dengan yang lain. Jangankan sama orang lain yang beda keluarga, masih dalam satu keluarga saja beda. Betul kan? Jangankan yang lahirnya
anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak yang lahirnya pun cenderung sama, kembar, beda. Bahkan yang kembar siam pun beda. Kembar siam itu apa ya? Nempel, beda kan? Apalagi yang beda keluarga. Kurangnya pengetahuan tentang cara-cara penyelesaian masalah. Nah, ini juga masalah. Kemudian yang terakhir adalah ketidaksiapan, ketidaktahuan dan ketidaksiapan menerima dan memberikan pelayanan. Menerima dan memberikan pelayanan. Makanya kalau saya satu pribadi, kalau ada orang tua keluarga yang punya anak yang ABK disabilitas dan beliau menerima dan memberikan pelayanan pendidikan yang hebat, yang bagus, berarti itu keluarganya hebat, luar biasa. Walaupun itu kenyataannya berat, betul ya? Tapi kalau tidak sudah dia, yang pertama itu menerima dulu, menerima enggak dia? Kalau menerima, dididik semaksimal mungkin. Rezekinya ada nggak bro? Oh pasti ada, insya Allah pasti ada. Dan yang terakhir ini adalah link video. Buah pepaya dihabiskan oleh Bang Ilham. Artinya sekian presentasi dari saya. Silakan ditanya. Jika belum, masih. Kita lanjut ke materi kita yang ketiga, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Leliana MPD. Tak kenal maka tak sayang, panggil saya Bunda Leli. Jangan Mama Leli, Mbak Julhab ya. Oke, ada yang tahu lagu Aram Sam Sam? Guri guri. Ini jago. Ayo, ada yang bisa nemenin saya? Apa Bu tadi? Science, teknologi, engineering, art, mathematics. Wah, good. Ini artinya bukunya dibaca. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, next. Nah, tadi kan dikatakan anak beresiko. Siapa yang disebut dengan anak beresiko ya? Anak bukan khusus, oke. Anak yang kekurangan gizi, betul Bu. Anak kekurangan gizi. Apalagi Bu? Stunting tadi ya, anak kurang gizi. Anak yang hidup di dalam lingkungan keluarga yang broken home gitu ya, atau kemudian dengan kondisi ekonomi yang terbatas gitu ya. Yang berikutnya, gimana stimulasinya? Yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan sesuatu atas inisiatif anak itu. Kita bisa menyediakan barangnya, silakan dia mainnya mau kayak gimana. Kalau dia bilang bantuin, baru kita bantu. Gitu. Jangan kemudian gini nih, kita langsung ngasih. Kalau kita langsung ngasih, itu dia nggak akan belajar. Kenapa sih harus STEM? Yang paling pertama dan utama adalah keterampilan kognitif. Ya, ketika kita memberikan stimulasi STEM, itu kita memberikan kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan juga logis, menalar logis. Terakhir adalah menumbuhkan kecintaan terhadap belajar. Menumbuhkan kecintaan terhadap belajar bukan melalui les, bukan juga melalui belajar dengan di depan meja, pakai meja duduk tenang, enggak gitu. Tapi meningkatkan minat belajar dengan kita memberikan stimulasi yang sederhana tapi bermakna buat dia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di sesi sore hari ini terkait dengan STEM. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada Mbak Moderator. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Leliana MPD. Itu perlu diwaspadai. Nah, yang saya pertanyakan begini Bu, adakah lebih spesifik lagi atau lebih detail lagi itu untuk anak usia berapa? Misalkan newborn atau mungkin usia 1 bulan atau 2 bulan atau dan seterusnya. Kemudian apakah setiap sesuatu yang jatuh kemudian anak tidak merespon itu berbahaya? Seperti itu. Nah, itu adakah batasan usia Bu? Karena untuk anak yang balita terutama anak usia 1 sampai 2 tahun itu kan dilarang untuk screen time. Nah, adakah tontonan yang bisa digunakan atau bisa diperbolehkan untuk anak-anak di usia yang masih rawan tadi? Nah, stimulasi apa yang harus saya lakukan dengan pendekatan STEM tadi terhadap anak usia 2 tahun? Terima kasih.
kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah usia berapa sih anak itu bisa dilakukan deteksi. Dari 0 sampai 3 bulan itu usia yang paling penting untuk kita tahu apakah perkembangan motorik ya, khususnya penglihatan, pendengaran itu berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian kalau dia dalam kondisi tidur nyenyak ya, bisa jadi dia hanya kaget tapi tidak merespon. Kagetnya itu berarti dia mendengar sesuatu ya. Tapi kalau misalnya apakah sesuatu yang jatuh itu harus direspon terus? Tidak juga. Dalam keadaan sadar biasanya anak cuma ngelihat gitu, oh itu jatuh gitu ya. Artinya dia tahu ada benda yang di sekitar kita itu bergerak atau jatuh atau apa ya. Artinya dari 0 ya Bu, dari dia baru lahir sampai 3 bulan itu kita harus sering. Karena apa? Itu kalau terlambat ya bahaya. Bahayanya apa? Nyesal nanti kita. Kok udah sampai sekian desibel, 120 desibel gitu, parah sekali. Nah, latihan-latihan tadi yang sederhana, misalnya tadi, walau sebenarnya lebih bagus dalam keadaan dia sadar, bukan tidur ya, lagi melek, lagi ngeliat-liat. Nah, kita bisa mainin apa kerencengan atau petik jari ya, dia ngikutin nggak? Atau tadi benda-benda yang berwarna ya, itu untuk penglihatan. Dengan saya juga untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini akan ada dari Ibu Trisna di sebelah sana, ada Ibu Suprihatin yang selalu di belakang, dan juga nanti ada moderator kita Bu Maya yang selalu di sebelah sana, dan juga terakhir dan juga tidak terlupa Ibu kita yang akan jadi pembicara juga. Nah, nama saya Maya Sarimana dan di sini saya nanti akan mengundang para narasumber kita yang gak kalah seru dari kemarin. Untuk pertama silakan kami persilakan Ibu Dr. Suprihatin Didi untuk menyampaikan permainan akan kita mainkan. Baik, terima kasih Bu Maya. Ibu-ibu, saya tidak punya permainan. Mari kita mencoba menciptakan permainan sebenarnya. Ya, saya tadi jalan-jalan di pinggir jalan tuh cari daun-daunan. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Kita berusaha memahami apa itu play word. Ya, play word ini memang mungkin asing bagi ibu bapak itu ya, tapi memang intinya adalah bermain-main. Tapi bermain-main itu ada cara-caranya, ada step-stepnya kita bagaimana membuat permainan. Nah, ini yang mengajarkan itu langsung dari Australia yang memiliki play word itu. Jadi nah kebetulan saya pernah menjadi fasilitatornya gitu. Jadi saya coba membantu memahamkan ibu-ibu juga bagaimana play word ini bisa digunakan di sekolah, di PAUD, di RA, dan juga kemungkinan bisa dilakukan di posyandu. Yang berikutnya juga aktif dan partisipatif ibu-ibu. Aktif, siapa yang aktif? Muridnya aktif, gurunya juga aktif. Dan juga ketika belajar dengan play word ini harusnya memang fleksibel dan adaptif. Tidak harus, biasanya kan kalau di sekolah-sekolah harus ada APE-nya. Nah, ini dengan bahan-bahan seadanya ibu-ibu ya, kita bisa membangun dunia imajinasi anak-anak. Membangun imajinasi yang terserah mereka. Yang penting kita menyediakan saja. Bisa saja, atau mungkin juga bisa kita menceritakan, anak-anak ini loh, ini ada warnanya seperti ini. Di sini ada gambarnya anak-anak perangkat, gitu kan? Bisa saja seperti itu juga dilakukan. Kerjasama, komunikasi, apalagi berbagi. Baik, terima kasih Bu Maya. Akan kita berikan waktu sekali lagi untuk Ibu Trisna Maryani untuk menyampaikan tentang simulasi belajar matematika. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu-ibu, masih semangat siang ini? Kemudian berikutnya, apakah matematika itu penting bagi anak? Tadi ibu sudah menjawab tadi ya, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian juga menyiapkan anak untuk di jenjang selanjutnya, dan berikutnya juga menjadi dasar untuk ilmu lain, sains, teknologi,
ekonomi dan lain-lain. Berarti bayi memasukkan suatu benda ke dalam mulut, dia belajar mengenali bentuk benda itu. Mengenali bentuk itu bagian dari matematika. Jadi kira-kira kita boleh nggak kita tutup tuh tangannya, dikumpus anaknya terus menerus? Kan sekarang zaman sekarang nggak lagi ya. Ya kalau dulu kan seperti itu ya, dikumpus biar lurus katanya jalannya, bodinya biar bagus gitu kan. Tuh. Nah. Kemudian yang kedua, itu belajar apa? Merangka. Ya belajar apa tuh matematika? Ada nggak matematika? Kalau merangka itu kan berarti berpindah tempat ya? Berarti apa? Ruang, sama lagi? Jarak. Ruang, kemudian mungkin juga ya jarak, arah juga termasuk ya. Oke, berarti next. Berarti kesimpulan dari yang gambar-gambar kita tadi itu adalah bahwa kegiatan sehari-hari itu banyak unsur matematikanya. Jadi apa tugas ibu-ibu di sini? Mendampingi, memfasilitasi. Kalau ibu-ibu mendampingi tapi nggak ada yang memegangnya, bisa nggak? Nggak ada. Bisa ada yang terus anaknya mau ngapain? Nggak ada apa-apa. Berarti harus disediakan sesuatu. Seperti yang tadi ya, tidak harus benda-benda mainan yang mahal, tapi bisa kita pilihkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya aman ya. Nah, jadi bagaimana anak belajar matematika? Tadi juga kalau nggak salah tadi Bu Supriyatin tadi sudah menjelaskan ya, melalui bermain yang bermakna ya, melalui pengalaman yang nyata dan menggunakan benda-benda yang konkret. Kemudian beda dengan yang klasifikasi adalah mengelompokkan. Mengelompokkan itu berarti memisahkan. Kalau tadi kita gabungkan ya satu set ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas itu bisa ditanyakan. Baik, terima kasih. Dikembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Dr. Trisna. Kita langsung saja kita undang Ibu pengajar ketiga kita, Ibu Citra Hasbi Maulidina. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Terus kemudian di sini yang mau saya bahas adalah bagaimana membangun kualitas keluarga. Jadi saya ngelihat ini di salah satu buku orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus. Anaknya ini Down syndrome ibu-ibu. Dia kasih perumpamaan itu. Mungkin kita ketika mengandung, kita prepare segalanya buat anak kita. Anak pertama misalnya apalagi. Beliin bajunya, siapin namanya, kita belajar gimana caranya jadi orang tua. Terus kita misalnya ikut kelas parenting, kita makan bergizi segala macam, semuanya kita siapin. Tapi ternyata ketika anaknya lahir, terus dia kemudian berkebutuhan khusus misalnya, ibunya tuh bilang gini, saya tidak melihat ada satu hal yang tidak indah di situ. Saya merasa Belanda indah, tapi Italia juga indah. Punya anak berkebutuhan khusus itu juga indah. Kalau kita bisa lihat perspektifnya dengan cara yang beda. Gitu. Jadi sebenarnya kualitas keluarga itu bukan cuma tentang anaknya Bapak Ibu, tapi bagaimana kualitas keluarga, bagaimana mental ibunya, bagaimana misalnya mental ayahnya, bagaimana keluarga itu dapat support sistem yang baik. Karena kalau lingkungan keluarganya mendukung, otomatis perkembangan anaknya bisa maksimal lah ibu-ibu. Harusnya kan rumah jadi tempat yang nyaman ya. Tapi karena orang tuanya nggak mau dengerin, orang tuanya taunya nuntut aja misalnya, jadi anak itu nggak ngerasa nyaman di rumah. Jadi penting banget bikin bonding sama anak. Kalau kita sudah membangun bagaimana ibu-ibu tersebut nyaman dulu ke kita. Kuncinya dia nyaman dulu. Sumber daya finansial, sumber daya komunitas. Sometimes ya memang ekonomi itu berpengaruh banget terhadap kualitas keluarga. Tapi tidak jadi satu-satunya yang utama. Meskipun ekonomi kita juga butuh ya ibu-ibu, dukungan finansial itu perlu banget juga. Boleh di next lagi. Oh sama komunitas. Komunitas itu maksudnya
Kalau misalnya ibu-ibu dari posyandu sama ibu-ibu dari sekolah bisa jadi komunitas yang saling kasih pengaruh positif ke orang tua. Dari saya itu, saya yakin ibu-ibu di sini semuanya akan jadi supporting system terbaik buat orang tua. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Fitra, kami silakan. Terima kasih banyak Bu Maya selaku moderator hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu semua. Tadi sudah dinotis oleh Buke ya, kalau misal di deretan ini yang stunting yang paling kerasa saya, karena tinggi saya kayaknya pas pembagian tinggi badan saya absen Bu. Jadi ya dapatnya 1,5 kurang gitu. Bapak Ibu, ibu-ibu ya, mohon maaf di sini dari bapak-bapak. Sekarang kita berdiri dulu sebentar, peregangan, biar memanaskan diri, biar semakin ini ya, semangat begitu. Lagu pertama, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu, kalau kau suka hati tepuk tangan. Yang kedua lagi, kalau kau suka hati bilang asik, asik. Kalau kau suka hati hentak bumi, kalau kau suka hati dan sungguhnya begitu, kalau kau suka hati bilang hore, hore. Asik, asik. Hentak bumi. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke, sama halnya dengan anak-anak Ibu. Anak-anak juga akan merasa aman, merasa tenang ketika lingkungannya ini dikondisikan seaman mungkin, atau lingkungannya memang ditata sedemikian mungkin, ditata dengan terstruktur mungkin misalnya. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai lingkungan sportif. Anak ini akan berkembang secara optimal. Kenapa Bu? Kira-kira lingkungan itu sangat membentuk di masa-masa anak usia dini. Tadi dibahas juga oleh Bu Trisna bahwa anak usia dini ini 0-6 adalah masa keemasannya atau golden age-nya. Di situ mereka akan sangat cepat menyerap sesuatu hal. Entah itu stimulasinya positif, bisa juga stimulasi yang negatif. Nah, bahayanya di situ. Siapa tahu tanpa kita sadari kita memberikan stimulasi yang negatif, maka itu akan terserap sangat cepat oleh anak-anak usia dini atau anak-anak yang memiliki rentang usia 0-6 tahun. Perkembangan sangat pesat itu melibatkan hal fisik, sosial emosional, kognitif, dan juga bahasa anak. Pada masa-masa ini, otak anak ini akan berkembang sangat cepat, sehingga kita yang harus lebih berhati-hati untuk memberikan stimulasi yang tepat pada mereka. Di sini ada ibu posyandu yang pasti sangat erat kaitannya bertemu dengan anak-anak dalam waktu yang mungkin cukup lama, misal gitu ya Bu ya, meskipun waktu atau jadwalnya ditentukan. Ada juga ibu-ibu yang di TK, di PAUD pasti juga bertemunya dengan anak usia 0-6 tahun. Makanya bagaimanapun stimulasinya, tapi kalau lingkungan itu tidak mendukung, ternyata juga tidak akan berdampak yang cukup besar. Tadi yang seperti yang ditanyakan bahwa dampaknya kira-kira gimana Bu kalau ada anaknya yang stunting begitu ya, tapi diberikan stimulasi, efeknya seperti apa? Buke menjawab bahwa ternyata itu juga tergantung besar kecilnya. Nah, itu juga dipengaruhi salah satunya oleh lingkungannya. Begitu. Nah, ciri-ciri lingkungan seperti itu sendiri apa saja? Yang pertama, aman secara fisik dan secara psikologis. Secara fisik artinya apa? Berarti kalau katanya kan kalau di TikTok ya ibu-bapak, ibu-bapak lagi, ibu-ibu kan biasanya kalau toddler atau anak-anak kecil 0-6 tahun itu adalah masa-masa paling sibuk gitu ya. Yes. Sibuknya main apapun, kalau nggak gitu coret-coret satu ruangan bisa semuanya penuh. Nah, di sini lingkungan fisik ini sangat mempengaruhi. Misalnya kalau meja diusahakan tidak terlalu tajam, takutnya gimana? Nanti kalau misal tidak sengaja turun dari kursi, dia jatuh terbentur. Ada lagi misalnya jauhkan dari colokan listrik. Hal-hal yang mungkin bisa kita antisipasi saja begitu.
Tapi biasanya juga lupa karena manusia pasti banyak lupanya. Semua ibu ya kayaknya salah satu karakteristik manusia banyak aja ada yang lupa gitu. Nah, secara psikologis artinya gimana? Berarti yang tadi kita tidak boleh begitu saja untuk memberikan penilaian kepada anak-anak, terutama anak-anak yang masih kecil gitu ya. Lalu yang kedua, terorganisir dan konsisten. Artinya hal-hal itu terstruktur. Yang biasanya adalah begini, bangun tidurku terus mandi. Itu terstruktur ya Bu, bangun tidur langsung mandi. Terus habis mandi tidak lupa menggosok gigi. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang mana itu memang dilakukan agar anak itu terbiasa dengan kegiatan tersebut. Karakteristik yang sangat berbeda ini, maka kita harus menghargai keberagaman itu. Jangan sampai ada kata-kata misal, kakaknya dikasih gambar aja udah anteng di tempat belajar. Adiknya harus muter dulu ke lapangan, naik hujan-hujanan dulu ke lapangan baru mau belajar. Terus bilang gini, ih kok kamu gak kayak kakak kamu sih? Tanpa sadar ibu ya, mulai membandingkan. Ternyata itu akan mengakibatkan satu core memori sampai dewasa ibu-ibu. Bisa jadi anaknya tumbuh menjadi tidak percaya diri, nggak percaya sama dirinya sendiri. Saya bisa nggak ya ngelakuin itu? Nah, otomatis outputnya adalah anak itu nggak akan berkembang sebaik mungkin, karena seharusnya di dalam diri itu jauh lebih besar daripada itu. Tapi dengan adanya ketakutan dan kecemasan itulah dia jadi mungkin merasa ya udah kan nanti seperti apapun aku melakukan pasti penilaiannya akan seperti itu, rasa-rasa itu pasti ada. Lalu selanjutnya menyediakan kesempatan bermain dan eksplorasi. Sekali lagi, usia 0 sampai 6 tahun tidak ada istilahnya dia harus bisa baca, nggak ada istilahnya dia harus bisa menghitung dan lain sebagainya. Mungkin secara konsep besar kecil dan lain sebagainya itu harus tahu. Tapi untuk bisa misalnya ditanya 5 tambah 10 berapa? Usia 3 tahun tidak. Karena konsepnya adalah mereka itu sedang bermain, belajarnya dari permainan itu sendiri. Eksplornya juga dari bermain itu sendiri. Yang responsif dan penuh kasih sayang. Artinya ajaklah anak-anak itu banyak bercerita. Ajaklah anak-anak itu sampai kita itu benar-benar tahu apa sih yang diinginkan anak dari anak itu mau bercerita sendiri. Mengapa lingkungan sportif itu penting? Di buku pasti sudah ada ya ibu-ibu. Yang pertama meningkatkan rasa kepercayaan diri yang tadi sudah kita bahas, karena anak ini merasa aman, merasa secure di lingkungan itu begitu, dan juga kemandirian anak akan terbantu. Misalnya seperti tadi lagu bangun tidur, anak-anak akan mandiri, yang mana ternyata cerdas secara EQ ya, cerdas secara kognitif, tidak dibarengi dengan cerdas secara emosional yang baik, itu juga tidak akan optimal begitu. Sehingga di sini kecerdasan emosional dan kemampuan sosial itu harus berbanding lurus gitu. Lanjutnya membantu perkembangan bahasa dan kognisinya pasti ya ibu, karena tadi dengan bercerita dan lain sebagainya itu perkembangan bahasa secara reseptif gitu ya, dia paham interaksi dan lain sebagainya, dan secara ekspresif dia bisa melakukan itu pasti akan berkembang. Lalu menurunkan resiko masalah perilaku atau stres pada anak yang tadi ketika anak-anak bisa berontak nggak sih ibu-ibu? Bisa, mereka juga bisa, apalagi dengan kondisi yang sering-seringnya terjadi tidak terstruktur, itu akan sangat mungkin anak-anak ini merasa berontak atau stres lah istilahnya ya, dengan luapannya apa? Dengan menangis, dengan kreatif, dengan drama yang tadi bisa dia lakukan saat itu seperti itu. Lalu memberikan fondasi bagi pembelajaran jangka panjang. Nah ini contoh implementasinya, mungkin mau di rumah atau di posyandu bisa dibuatkan jadwal harian yang konsisten. Yang mungkin ini kalau sekarang kalau ibu-ibu kalau bilang ibu gimana ya kita caranya, ini di Shopee udah banyak ibu-ibu. Kalau mau tanpa mengeluarkan uang di Canva, kalau ibu-ibu sudah download aplikasi Canva ini sangat mudah diakses begitu. Selanjutnya ibu. Nah ini di tata ruang yang terstruktur dan fungsional tadi, kalau di sekolah pasti sudah disesuaikan ya, begitu di rumah. Nanti diusahakan untuk satu ruangan itu bisa multifungsi. Kalau memang tidak sekali lagi ruangan tidak harus besar, rumah tidak harus ini itu, tapi lebih multifungsi, digunakan sesuai dengan ya kalau memang tidak ada meja belajar sendiri, adanya di karpet tidak masalah. Yang penting dikondisikan dengan kebutuhan anak. Sekali lagi, anak-anak akan tumbuh dan berkembang bagaimana kita orang tua, guru maupun lingkungan
mikrosistemnya mendukung. Kalau diistilahkan katanya kan sebagai kertas putih tinggal bagaimana coretan itu diarahkan, begitu. Nah, di sini peran kita sebagai orang tua usahakan untuk memberikan dukungan yang konsisten dan juga responsif. Terima kasih banyak ibu-ibu. Saya undur diri. Saya melihat tadi sih mohon undur diri. Saya kembalikan kepada Maya. Jadi orang tuanya itu sampai istilahnya menyerah gitu. Ibu tuh sampai seperti itu. Tapi izin Bu, udah pernah diajak anaknya maksudnya gitu ya, udah pernah diajak ke psikolog atau ke dokter tumbuh kembang anak? Sepertinya belum. Oke. Jadi diajak kemanapun, ke rumah makan, kemana seperti itu. Gimana ya kita ngasih sarannya gitu, seperti apa? Oke, terima kasih kecil. Sebenarnya untuk kelakuan atau tingkah laku anak yang seperti itu sebenarnya tidak bisa kita biarkan ya Bu, dalam arti itu memang butuh penanganan. Gak bisa kita bilang gak apa-apa kok bandel, it's okay, ini namanya juga anak-anak. Kalau misalnya masih di tahap bandel yang anak-anak pada umumnya, kalau dia beranjak usia yang lebih matang gitu, kayak misalnya 5-6 tahun itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Tapi tadi kan kakaknya yang kelas 3 SD, terus kemudian adiknya juga seperti itu sebenarnya bisa banyak faktor Bu. Bisa dari misalnya dari lingkungan keluarganya, atau bisa jadi memang kita nggak tahu ya Bu, apakah anak itu memang ADHD kah, atau misalnya ada gangguan emosi tingkah laku kah, yang memang sebenarnya butuh bantuan ahli. Dalam hal ini misalnya psikolog atau dokter tumbuh kembang anak, sehingga ketika kita tahu judgementnya dari dokter tumbuh kembang anak atau psikolog, itu kita bisa berdiskusi dan juga bisa memberikan layanan sesuai sama kebutuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurasana dari Kelurahan Jakarta. Saya menanyakan, apakah kebiasaan anak mengelola emosi bisa juga terbawa ke dewasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah emosi yang anak bangun sejak dari dini itu bisa terbawa sampai dewasa? Jawabannya ada dua kemungkinan. Yang pasti yang lebih besar akan iya, karena itu sudah dibiasakan dari usia dini begitu. Tapi juga ada faktor yang mempengaruhi, lingkungannya. Bagaimana ketika nanti dia itu bertumbuh, lingkungannya mendukung atau tidak? Kalau dia secara emosional sudah baik, ada salah satu kecerdasan emosional ya Ibu, itu sudah baik dari saat usia dini dia sekolah begitu. Nah, tapi ternyata lingkungan saat dia bertumbuh misalnya, dan di rentan usia berapa, misal saat anak ini beranjak ke dewasa, itu tidak mendukung, bisa jadi itu juga akan berubah begitu. Jadi, tapi bisa kemungkinan pasti karena memang hal itu sudah dihabituasi, hal itu sudah dibiasakan oleh anak ini dari sejak kecil. Anaknya sudah terlanjur stunting, yuk kita stimulasi dengan belajar yang menyenangkan. Nanti akan ada dampak yang besar untuk menambah kecerdasan si anak stunting tadi. Itu terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besar atau sedikitnya Ibu, kalau menurut saya tergantung bagaimana usaha kita. Kalau Ibu mengatakan maunya yang besar, orang tua ada usaha sebesar mau kita nggak? Itu sebenarnya. Kalau orang tua yang kita ajak atau guru yang kita ajak, usahanya tidak sebesar keinginan kita, nggak bisa ya, nggak bisa. Itu Ibu. Jadi sangat tergantung bagaimana usaha kita sebagai guru dan juga usaha orang tua. Karena kan walaupun stunting, kalau kita memang benar-benar melakukan, itu pasti terjadi sesuatu. Itu ada pasti berubah. Itu. Besarnya perubahan itu tergantung usaha kita. Saya dengan Bu Aida, Kepala RA Mumtaz Jatinegara Kaum Pulau Gadung. Kesan saya mengikuti kegiatan pelatihan ini selama 2 hari sangat puas sekali. Ya, dari segi kepanitiaannya, kemudian narasumbernya, kemudian fasilitas yang kami dapatkan. Cuman ada masukan dari saya sebagai peserta gitu, durasinya kurang lama. Jadi kalau yang namanya pelatihan itu mungkin tidak dari siang sampai sore, tapi dari pagi
pagi sampai sore, bisa 2 atau 3 hari. Jadi nanti secara aplikatifnya kita harus dapat, ya, tidak hanya teori, tidak hanya kita sharing, discuss, tapi aplikasinya harus kita tahu juga, seperti itu. PKK, guru PAUD dan TK semakin lebih terfasilitasi lagi anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan Kelurahan Jatinegara Kaum khususnya. Terima kasih. Saya Indah Mayuni dari PKP PAUD Melati Ceria. Ya, setelah mengikuti pelatihan 2 hari ini, menurut saya ini kan ABK ya, kita ininya ke anak berkebutuhan khusus. Maka dengan pelatihan ini kita mengharapkan semua masyarakat mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan memahami untuk mereka anak-anak ABK. Terima kasih.